umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada hari yang berbahagia ini. Dan tak lupa salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terhormat Ibu pengawas kita, Ibu Hafnizar, yang terhormat Ketua IG TKI Kecamatan Sungai Tarap, yang terhormat dan terkasih Kepala TK dan Majelis Guru PAUD TK Kecamatan Sungai Tarap. Baiklah, rekan-rekan seperjuangan di dunia PAUD, alhamdulillah kami berdua mendapatkan kesempatan dalam menempuh calon guru penggerak. Jadi kami masih dalam proses pendidikan. Semoga kami bisa melewatinya. Mohon doa restunya sehingga C kami hilang, tinggal guru-nya saja, tinggal guru penggeraknya saja. Jadi mohon didoakan. Dan di sini kami informasikan bahwa kami adalah CGP angkatan keempat dari Kabupaten Tanah Datar. Dan alhamdulillah dari proses pendidikan yang telah kami lalui, kami telah melewati paket modul 1, di mana paket modul 1 ini telah dikupas menjadi 4 materi. Materi yang pertama kami mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga tentang visi dan misi guru penggerak, dan yang keempat adalah tentang budaya positif. Dan hari ini kami berkolaborasi, alhamdulillah kami satu kecamatan, jadi kami bisa saling mengisi dalam kegiatan ini. Kemudian untuk yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Siska. Kepada Ibu Siska dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Umul. Baiklah, di sini kami akan mencoba untuk berbagi apa yang telah kami dapatkan di pendidikan calon guru penggerak selama 2 bulan ini. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di mana Ki Hajar Dewantara memaknai pendidikan itu sebagai cara untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu berfaedah untuk kecakapan hidup lahir dan batin bagi anak-anak kita. Jadi oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun. Jadi kita sebagai pendidik sifatnya adalah menuntun, bukan untuk menginstruksikan. Jadi kita kepada anak-anak adalah menuntun bagaimana supaya perkembangan anak mencapai sebagaimana yang ada di Permen 137. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Walaupun hanya menuntun, akan tetapi faedahnya bagi tumbuh hidupnya anak sangat besar.
anak yang dasar jiwanya tidak baik memerlukan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Sedangkan anak yang baik dasarnya tetap memerlukan tuntunan agar tidak terpengaruh dengan keadaan yang buruk. Jadi sebagai seorang guru tidak hanya kita mengajar, namun juga mendidik anak-anak didik agar menjadi pribadi yang bermanfaat dan bahagia di dalam kehidupannya. Jadi kita tidak memaksa. Apapun yang kita lakukan kepada anak-anak, apalagi anak usia dini, tidak dengan melalui paksaan, tidak dengan perintah, tapi kita dengan mengarahkan anak-anak agar lebih baik lagi. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Jadi kita diibaratkan sebagai seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang kita sediakan. Jadi anak-anak bagaikan bulir-bulir tanaman yang ditanam seperti jagung yang ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan. Jadi kita memfasilitasi anak-anak kita untuk melakukan meningkatkan perkembangannya. Jadi kita sebagai guru disarankan untuk memfasilitasi. Anak-anak harus begini, anak-anak harus begitu. Jadi bukan itu yang kita lakukan sebagai pendidik. Demikian sebaliknya, jika tempat yang kita berikan kurang baik, maka bibit jagung kan kurang baik juga. Jadi jika tempatnya baik, maka akan baik juga tumbuhnya. Jadi karena perhatian dan perawatan dari petani, maka biji jagung akan bagus tumbuhnya. Sama dengan anak-anak kita, dengan perhatian dan tuntunan yang kita berikan, maka dia akan berkembang sebagaimana mestinya. Jadi di modul 1.1 kami diajarkan untuk kita sebagai pendidik bagaimana kita tidak memberikan pengajaran yang membuat anak merasa terpaksa. Jadi intinya di sana kita sebagai pendidik hanya kita membebaskan anak kita dengan kita menyediakan berbagai pembelajaran. Seperti kalau kita di sentra, kita menyediakan ada 4 kegiatan main, tapi kita tidak memaksakan anak harus selesai ini dalam hari ini, harus begini, tidak begitu. Jadi kita harus membiarkan anak mana yang dia bisa, mana yang dia senangi, itu yang dikerjakannya. Kemudian kita masuk kepada nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai-nilai dari guru penggerak itu ada 5. Itu adalah hal-hal yang harus akan dimiliki oleh seorang guru penggerak. Mungkin dari kami ada yang belum dan ada yang sudah kami miliki, dan itu melalui proses semua kita akan bisa memilikinya. Yang pertama adalah nilai dari guru penggerak adalah mandiri. Jadi semua guru diharapkan bisa mandiri dalam melakukan hal-hal yang terbaik untuknya. Kemudian reflektif. Yang ketiga kolaboratif. Kolaboratif bagaimana kita untuk teman-teman sejawat, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan sesama teman-teman rekan guru, dengan kepala sekolah. Jadi kita dalam melakukan semua kegiatan harus berkolaborasi. Kemudian inovatif, dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Jadi ini yang sangat diharapkan sekali kita sebagai seorang guru adalah berpihak pada murid. Jadi apapun yang kita berikan, semuanya harus berpihak pada murid, berpusat pada anak. Kemudian peran-peran dari seorang guru penggerak adalah yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, dan yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Mungkin dari semua nilai dan peran guru penggerak tersebut ada yang sudah bisa kita miliki dan ada yang belum, dan semuanya dalam proses belajar. Jadi kami di sini mengharapkan
dukungan dari semuanya biar bisa kami melewatinya. Terima kasih. Teori yang kami dapat dalam menjalankan salah satu budaya positif yaitu tentang restitusi. Apakah itu restitusi? Silakan Ibu Siska. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tujuan dari restitusi tersebut adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, murid dapat memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ciri-ciri dari restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Cara melakukan restitusi untuk memudahkan para guru dan orang tua adalah dengan segitiga restitusi atau restitution triangle. Proses segitiga restitusi meliputi 3 tahap. Yang pertama, menanyakan keyakinan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertama adalah penghukum. Siapa bunda-bunda di situ yang sebagai penghukum ke anak muridnya? Pasti ada. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Itu sangat itu adalah 5 posisi kontrol di mana kita memberikan solusi dengan membuat orang tersebut merasa bersalah. Kira-kira seperti itu ya Bu. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Dan posisi kontrol yang terbaik adalah posisi kontrol yang manajer. Saya sendiri sebagai seorang pendidik selama ini mungkin kebanyakan sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah kepada anak-anak. Saya mengaku itu setelah saya mempelajari semuanya dan sekarang kita berusaha untuk berperilaku kontrol sebagai seorang manajer kepada anak-anak kita, di mana sebagai seorang manajer tersebut posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi mungkin itu yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang pendidik. Ada yang bisa dibawa pulang untuk ke sekolahnya. Semoga kita semua bisa mewujudkan visi Merdeka Belajar, mewujudkan anak kita yang sehat dan bahagia. Karena tugas seorang anak usia dini adalah bahagia. Kalau untuk pitarnya itu ada masanya. Ayo kita bahagia bersama anak didik kita. Mohon maaf dari kami berdua apabila ada tutur kata, ada bahasa tubuh kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.